Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga dengan nikmat karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersyukur, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur. Alhamdulillah, kita juga sudah sampai di awal dari bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh pembebasan dari api neraka. Semoga kita bisa menggunakan waktu yang singkat ini, di waktu 1 bulan ini, untuk ibadah, berbuat ketaatan, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang setia menjalani, melestarikan, memelihara, mengikuti sunnah-sunnahnya dari segala sisi kehidupan kita, dari akhlaknya, kehidupan beliau sehari-hari, dari ibadahnya, tata caranya ibadah, dari akidahnya dalam berkeyakinan dan muamalahnya kepada manusia. Semoga kita menjadi umat yang kelak dicari-cari, walaupun belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, belum pernah melihat wajahnya, belum pernah mendengar suaranya. Semoga kita menjadi umat yang dicintai, yang dibanggakan, yang kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesehatan, ketetapan iman Islam, semangat untuk beribadah, mengilmui apa yang ada di bulan Ramadan ini dengan secara syar'i, dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah dalam pembahasan kajian berbuka puasa yang akan saya bawakan, insyaallah selama sebulan ini mungkin saya dapat kesempatan paling tidak 5 kali dalam kajian buka puasa bulan Ramadan di Masjid Syokro ini. Insyaallah saya akan membahas tafsir dari surat Ghafir, surat yang kalau dalam urutan mushaf surat yang ke-40 dan punya nama lain, namanya surat Al-Mu'min. Ini surat Ghafir karena isinya tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha menerima tobat hamba-hambanya. Surat Ghafir termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ini menurut pendapat mayoritas dari para ulama tafsir. Tetapi ada beberapa ayat yang dikatakan turunnya di Madinah, tapi mayoritas ayat-ayatnya diturunkan di Mekah atau di periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Ghafir ini terdiri dari 85 ayat. Semoga kita bisa mempelajarinya, entah sampai habis atau tidak. Insyaallah kita akan membahasnya dari awal surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim.
Ayat ini, surat ini diawali dengan dua huruf muqatta'ah. Ha mim. Dan ini bukan satu-satunya surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang mengawali surat. Ada sekitar 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf dari huruf hijaiyah. Ada yang satu huruf, dan ini yang dua huruf. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Yang satu huruf di 3 surat, yaitu surat Shad, surat ke-38, surat Qaf, surat ke-50, dan Nun wal qalami wa ma yasturun, surat Al-Qalam. 3 surat ini diawali dengan satu huruf, yaitu Shad, Qaf, Nun. 3 surat. Yang 2 huruf ada 10 surat. Dan ini surat Ghafir ini awal dari surat disebutnya Hawamim, yang diawali dengan huruf Ha dan Mim. Ini ada 6, dan ini yang pertama dan berurutan, yaitu surat Ghafir awalnya Hamim, surat Fussilat, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. Diawali dengan Hamim. Nah, ini apa namanya, 7 surat diawali dengan Hamim. Yang paling awal surat Ghafir ini. Berarti dari surat nomor mushafnya 40 sampai 46, 41, 42, 43, 44, 45 sampai 46. Dari surat Ghafir sampai surat Al-Ahqaf. Nah, ini 7. Yang 3-nya surat Toha, surat ke-20, surat Tosin, dan ada yang dari surat Tosin dan Yasin. Surat Yasin. Berarti genap 10 surat diawali dengan 2 huruf. Kalau yang tadi 1 huruf 3 surat, yang 10 surat 2 huruf. 2 huruf itu ada yang Hamim, Toha, Tosin, Yasin. Sudah 13. Yang selanjutnya 3 huruf, ada 13 surat. Ada yang diawali dengan Alif, Lam, Mim. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum, surat Luqman, surat As-Sajdah. 6 surat. Ada 13. 6-nya Alif, Lam, Mim. Kemudian 5 lagi Alif, Lam, Ra. 3 huruf, yaitu surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Al-Hijr. Tadi berapa tadi? 6 tambah 5, 11. Yang 6 itu Alif Lam Mim, yang 5 Alif Lam Ra. Yang 2 yaitu surat yang diawali dengan Tasin Mim. Ada 2, surat Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. 13 tambah 13, 26. Tinggal 3 lagi. 3 ini yang 2 4 huruf. Tadi kan 1 huruf 3 surat, 2 huruf 10 surat, 3 huruf 13 surat, yang 4 huruf 2 surat, yaitu
alif lam mim shad, dan surat alif lam mim ra. Ngam. Surat Al-A'raf dan surat Ar-Ra'd. Dua surat diawali dengan 4 huruf. Yang satu lagi, nah ini sudah 28, sisanya yang 5 huruf surat Maryam. Ini 5 huruf. Ngam. Kaf ha ya ain shad, 5 huruf. Ini 5 huruf. Ini menunjukkan apa artinya huruf-huruf ini, apa maknanya. Semua yang model seperti ini, jawaban pertama adalah wallahu ta'ala a'lam bimuradihi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu arti dan maksudnya. Tapi kita tetap bisa mencari hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah huruf-huruf ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Ini terdiri dari 14 huruf totalnya. Separuh dari huruf hijaiyah yang 28 huruf. 14 huruf ini digunakan untuk huruf-huruf muqatta'ah. Total huruf hijaiyah alif ba ta sa jim ha kha sampai akhir 28. Yang dipakai untuk huruf muqatta'ah 14 huruf separuhnya. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Ini menantang bangsa Arab waktu itu yang sastranya dianggap sudah tinggi, yang peradaban tentang balaghah, adab sastranya tinggi. Seakan-akan dikatakan, ini loh, Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Kalian membuat syair, membuat pidato, kata-katanya terdiri dari huruf-huruf hijaiyah juga. Tapi kalian tidak akan bisa membuat semisal Al-Quran ini selamanya. Padahal bahannya sama. Ini ibaratnya adalah seperti orang mengatakan, ini loh, ada meja bagus, ini bahannya kayu ini. Kayu ini bahan dari meja itu. Tapi saking indahnya meja itu, kalian punya kayu yang sama tapi tidak bisa membuat meja seindah itu, sebagus itu, sesempurna itu. Ini loh huruf-huruf hijaiyah yang kalian ucapkan, kalian buat, kalian membuatnya untuk menyusun kata-kata, menyusun syair. Tapi kalian tidak akan bisa membuat satu surat semisal Al-Quran. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menantang. Tantangannya bukan satu lawan satu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23 dan 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tantangannya bukan satu lawan satu. Allah Subhanahu wa taala menantang. Kalau kalian ragu-ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian ragu-ragu bahwa Al-Quran ini benar, bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah, buat semisalnya, fa'tu bi suratin mim mislihi, buat satu surat semisal surat dari Al-Quran.
Al-Quran 114 surat, 30 juz. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menantang buat kalian 30 juz, 114 surat, tidak, satu surat saja. Satu surat saja. Bisuratin mim mislihi. Tantangannya bukan satu lawan satu. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil semua penolong-penolong kamu, teman-teman kamu, pembantumu untuk bersama-sama, berarti satu lawan semua. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kalian minta tolong kepada siapapun, bikin satu surat saja. Ada surat yang pendek, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tiga ayat. Ada surat wal asr innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pendek, 3 ayat. Buat satu surat semisal itu. Bukan satu lawan satu, satu lawan semua. Panggil semua penolong kalian selain Allah kalau bisa. Kalau kalian benar mengatakan ayat Al-Quran ini bukan dari Nabi, bukan dari Allah, buatan manusia. Ada yang mengatakan Al-Quran itu karya budaya, hasil olah pikiran manusia. Kalau kalian mengatakan seperti itu, buat satu surat saja. Minta tolong semua yang kalian kenal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian benar. Maka jawabannya di ayat 24. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa, pasti tidak akan bisa. Dan tidak akan bisa. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian terhadap api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Manusia jadi bahan bakar api neraka kalau dia tidak beriman, tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau bahan bakarnya api itu, kalau apinya kecil, misalnya lilin, dinyalakan apinya, kita suruh nyentuh lilin, apinya lilin, kita sentuh apinya, kita pegang, lilin mati, selesai. Tubuh kita nggak akan terasa sakit karena kecil api. Bahan bakarnya lilin. Ini bahan bakarnya batu, sampai membara, sampai merah. Bahkan ada yang mengatakan saking merahnya dia hitam. Bayangkan batu ketika dipanaskan nempel kulit, melekat, nggak bakal lepas dan tidak akan padam. Itu bagi orang-orang yang kafir, yang tidak percaya dengan Al-Quran. Hamim, 2 huruf. Untuk membahas huruf muqatta'ah, saya tutup ini ayat pertama, ya kan, Hamim ayat pertama. Saya tutup dengan urutannya. Tadi kan ada 14 huruf, separuh dari huruf hijaiyah. Kita baca huruf hijaiyah. Yang pertama alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal. 8 huruf pertama, ya. 8 huruf pertama alif sampai dal ini yang dipakai sebagai huruf muqatta'ah 2 huruf. Alif dan ro saja. Berarti 6-nya tidak dipakai. Ini urutan pertama. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Untuk membuktikan Al-Quran itu benar, tidak bisa digeser, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dirubah titik dan komanya. 8 huruf ini yang dipakai cuma 2, alif dan ro. Itu pertama, dari urutan pertama. Sekarang dari urutan terakhir.
urutan terakhir dari fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ya. 8. Ya, 8 huruf terakhir. Fa sampai ya. Berapa huruf yang dipakai? 6. Yang 2 tidak. Kebalikan. Begitu sempurnanya Al-Quran. Yang awal, dari 8 huruf awal, yang dipakai cuma 2. Yang 6 tidak dipakai. Kebalikannya, huruf yang terakhir, 8 huruf terakhir, itu yang dipakai 6, yang 2 tidak. Yang 2 tidak. Fa, qaf, kaf, lam, mim. Yang tidak dipakai fa sama waw. Yang lain dipakai semua. Yang awal 2 dipakai, 6 tidak dipakai. Yang akhir 6 dipakai, 2 tidak dipakai. Pas. Yang tengah. Yang tengah. Zal. Tadi kan sampai dal. Zal, ro, za, sampai ghain. Sampai ghain. Ini kan huruf-huruf ada titiknya. Yang dipakai, yang tidak ada titiknya. Silahkan dicek. Yang dipakai shin tidak dipakai, yang dipakai sin. Ra dipakai, za tidak dipakai. Sod dipakai, dot tidak dipakai. To dipakai, do tidak dipakai. Yang ada titiknya tidak dipakai. Itu baru 1. Kita bahas Hamim. Membuktikan Al-Quran tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dirubah, tidak bisa digeser, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Sempurna. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu perlu direvisi, sesuaikan zaman, sesuaikan peradaban, kamu merubah Al-Quran saja tidak akan bisa. Al-Quran sedetail itu, gak bisa diotak-atik, tidak bisa dirubah, digeser, dimajukan sampai titik dan komanya. Hamim. Kita baru membahas Hamim. Nah, ayat pertama surat Ghafir. Nah, baru kita membahas ayat kedua, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, maha mengetahui. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan beragam seperti itu diturunkan. Kita penggal dulu, diturunkan tanzilun. Diturunkan artinya itu dari atas ke bawah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Maka Al-Quran ini tinggi kedudukannya. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain, surat Al-Baqarah misalnya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim, itulah, dzalika itu, isim isyarah untuk benda yang jauh. Dalika itu, bukan ini. Padahal sedang dibaca. Padahal sedang dibaca. Kenapa dipakai itu? Itu di atas. Dia tinggi kedudukannya.
kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalika, maka disebut tanzilul kitabi. Al-Quran ini diturunkan, Al-Quran kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari atas, terjaga. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran al-Dzikra sebagai peringatan, Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Maka tidak akan bisa ada seorang pun yang bisa merubahnya, yang bisa menambahinya, yang bisa menguranginya sampai titik dan komanya. Sangat presisi, sangat rigid, sangat detail Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran ini adalah mukjizat yang abadi, yang berlaku sampai hari kiamat kelak, tidak terputus. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin keasliannya, yang menjaga keberlangsungannya, yang menjaga hukum-hukumnya. Kalau kita tahu bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan kita adalah makhluknya, kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan hukum-hukum yang harus kita laksanakan di dalam Al-Quran ini. Lalu kita ingin menggantinya, padahal yang menciptakan kita yang sudah membuat undang-undangnya. Ada orang membuat HP, maka pembuatnya membuat cara kerja HP-nya, cara pemakaiannya, cara perawatannya, cara pengoperasionalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada umatnya. Itulah aturan hidup kita. Kalau HP itu dipakai tidak dengan caranya yang benar, otomatis rusak. HP dipakai untuk ganjel roda, hancur, remuk, karena bukan pada tempatnya, tidak semestinya. Begitu juga kalau kita manusia mengaku sebagai hamba Allah, tidak mau berhukum dengan Al-Quran, rusak hasilnya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak mau menyembah Allah, menyimpang dari peruntukannya, dari buku aturannya, maka bulan Ramadan ini ibaratnya mengembalikan garis hidup kita, yang tadinya selama 11 bulan kita entah kemana, yang dicari dunia terus, kerja terus, harta terus, jabatan terus, perusahaan terus, keluarga terus, pendidikan terus, gak ngurusi agama, gak ngurusi ibadah. Maka di bulan Ramadan ini seakan-akan kita dikembalikan, ini loh tujuan kamu hidup di dunia, kembali puasa. Kamu bukan untuk cari makan terus, ada kalanya kamu harus berpuasa.
Kamu tidak untuk cari kerja terus, ada waktunya kamu ibadah. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Al-Quran ini adalah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Kalau kalian manusia bikin aturan sendiri, bikin undang-undang sendiri, niscaya tidak akan beres. Karena manusia punya hawa nafsu, punya tendensi, punya kepentingan. Makanya selama undang-undangnya bikinan manusia pasti direvisi, disempurnakan, diganti, dirubah, gak ada habisnya. Tapi kalau undang-undangnya Al-Quran total, final, gak bisa direvisi, gak bisa diganti, gak bisa dirubah, gak bisa ditambahi, gak bisa dikurangi. Final, sempurna. Karena yang menciptakan undang-undang tidak punya kepentingan. Allah Subhanahu wa taala tidak punya hawa nafsu, tidak punya tendensi. Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang tidak akan bisa yang mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, yang perkasa. Al-Quran ini walaupun orang berusaha untuk merubahnya, menggantinya, nggak akan bisa. Karena yang menurunkan yang Maha Perkasa, yang tidak terkalahkan, yang menjaga yang Maha Perkasa, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian Al-Alim yang Maha mengetahui kebutuhan manusia, mengetahui sifat-sifat manusia, mengetahui apa yang terbaik untuk manusia itu sendiri. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Tinggal berapa menit? 3 menit. Masya Allah. Baru 2 ayat. 1 ayat lagi. 1 ayat lagi. Nah ini temanya kenapa disebut surat Ghafir. Ayat ketiga, Ghafirid dambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit-taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tadi Maha Perkasa, Maha mengetahui, Ghafirid dambi, Maha pengampun dosa-dosa, Maha mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, dan Maha menerima taubat. Tapi jangan kamu cari yang gampang. Syadidil iqabi, dia juga Maha keras siksanya. Ditaul, yang mempunyai karunia yang tidak ada batasnya untuk manusia dan makhluk-makhluknya. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Ilaihil masir, kepadanya lah semua akan kembali. Baru kita membahas tentang puasa ini. Puasa ini salah satu sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama lidambi. Habis? Mungkin ini baru ayat ketiga belum selesai. Ayat ketiga berarti kita bahas pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas, bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengamalkannya, mengisi waktu di bulan Ramadan ini untuk kebaikan, ketaatan, amal soleh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.